Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi ini kita boleh lagi bersekutu bersama-sama. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat sepanjang malam yang sudah kita lalui. Dan kita boleh menikmati tidur nyenyak. Dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah jiwa kita memuji Tuhan, jiwa kita menyembah Tuhan, sebab Tuhan yang layak dipuji. Kita mau menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, supaya kita dapat menyembah Tuhan. Shema Israel Adonai Elohimnu Shema Israel Adonai Israel, Shema Israel, Adonai Elohimnu, Shema Israel, Adonai. Jiwaku dengar, hai jiwaku, Tuhanmu itu Allah. Dengar, hai jiwaku, Tuhanmu kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwa dan dengan segenap budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Shema Israel, haleluya. Shema Israel, Adonai Elohimnu, Shema Israel, Adonai Echad. Dengar hai jiwaku, dengar hai jiwaku, Tuhanmu itu Allah. Dengar
dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwa dan dengan segenap budimu dan dengan segenap kekuatanmu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, tenanglah engkau, jangan engkau takut, sebab kau punya Allah yang hidup. Kau punya Allah yang ajaib, kau punya Allah yang hebat. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami ya Allah, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami bernyembah, kami bersyukur kepadamu. Sebab engkau ajaib, sebab engkau dahsyat, sebab engkau hebat. Biarlah segenap pikiran, kehendak dan perasaan kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal Tuhan, sehingga kami tetap tinggal tenang teduh di dalam segala keadaan yang kami alami. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ada dan Kau setia. Kami mau tetap memuji-Mu, menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dipuji, disembah. Kami bersyukur.
kami punya Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu biarlah hati kami, jiwa kami tenang, sehingga kami dapat berdoa, kami dapat menyembah, kami dapat bersyukur dalam segala keadaan. Dengar, hai jiwaku, Engkau punya Tuhan yang hebat. Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Engkau punya Allah El Shaddai yang maha kuasa, yang lebih besar dari segala perkara, dari setiap persoalan yang ada. Dia Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Dia Tuhan yang mengendalikan dan memberikan yang terbaik bagi hidup. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam hidup kami setiap pagi. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna dan yang ajaib yang Kau nyatakan sampai hari ini. Sungguh kalau kami masih boleh hidup itu hanya karena kasih karunia-Mu. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Sebab itu kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan akal pikiran kami yang terbatas. Kami tidak mau mengandalkan manusia. Karena firman-Mu yang berkata, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap dan percayanya hanya kepada Tuhan. Sehingga ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami panas terik, tetapi yang terus menghasilkan buah pada musimnya. Sungguh biarlah hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Tuhan. Jiwa kami terus dan senantiasa segar karena perkataan-perkataan firman-Mu. Kami mengalami kemenangan datang pada kemenangan karena Engkau yang bertindak menolong kami. Kami mau terus percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Dan kami boleh menikmati hari-hari hidup kami bersama dengan Bapak. Terima kasih buat sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapak. Kami siapkan hati kami lagi untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang gembur, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk dapat memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Hari ini ayat renungan kita diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-174. Demikian firman Tuhan, Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Ya, sekali lagi ya, saya bacakan ya. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Pertama, saya ingin membahas tentang keselamatan. Pengertian keselamatan di dalam ayat ini menurut saya, yang pertama tentu saja keselamatan di sini dapat berbicara tentang pertolongan Tuhan, tentang jawaban doa daripada Tuhan, tentang jawaban doa, pertolongan, berkat yang memang kita butuhkan, kita rindukan, dan itu tentu bisa saja, dan dikatakan syaratnya adalah bagaimana supaya kita menerima itu ketika kita menjadikan Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Bicara tentang berkat tentu itu sah-sah saja, bicara tentang jawaban doa tentu itu sah-sah saja karena memang itu yang kita butuhkan. Gitu. Tetapi tentu saja saya percaya itu juga keselamatan yang ada di dalam ayat ini tidak melulu bicara soal berkat kepada kita, jawaban doa kepada kita, ataupun pertolongan Tuhan kepada kita. Tapi tentu saja ini bisa berbicara tentang segala sesuatu tentang Tuhan. Yang berbicara segala sesuatu tentang Tuhan. Hari Minggu yang lalu saya dengar khotbah ada satu statement yang bagus, dikatakan bahwa semua di dunia ini tokoh utamanya adalah Tuhan. Manusia Alkitab ditulis juga tokoh sentralnya bukan manusia, tapi tokoh sentralnya Tuhan. Dunia diciptakan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita menganggap keselamatan itu tentang berkat-berkat tentang kita, tentu itu belum cukup atau belum utuh, belum sempurna. Tapi saya percaya kerinduan pemazmur kepada keselamatan Tuhan pada ayat ini adalah juga berbicara tentang Tuhan itu sendiri, tentang keselamatan dari Tuhan, tentang segala sesuatu tentang Tuhan, baik tentang firman-Nya, tentang perintah-perintahnya, tentang pribadinya, dan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan pemazmur rindu. Itu. Kenapa kita bisa rindu? Kita tidak akan rindu kepada apa yang belum pernah kita lihat. Kita tidak rindu kepada apa yang belum pernah kita alami. Kita tidak rindu kepada orang yang tidak kita kenal. Gitu. Saya tidak kenal misalnya Albert Einstein, jadi saya tidak rindu kepada Albert Einstein. Kita rindu tentu kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita rindu kepada orang-orang yang pernah berjumpa dengan kita, pernah mengalami hubungan yang baik dengan kita. Saya rindu ngopi-ngopi dengan Pak Ayong, dengan Pak Santong, ya. Rindu Pak Heri datang lagi ke Bungo,
karena Pak Eri sudah beberapa kali datang ke Bungo. Artinya seseorang tidak akan rindu kalau dia tidak pernah mengalami Tuhan itu sendiri. Jadi pemazmur rindu kepada Tuhan, rindu kepada Tauratnya, karena pemazmur sudah berulang-ulang mengalami Tuhan itu sendiri, sudah mengalami pertolongan, mukjizat pribadi Tuhan, sudah mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi penting bagi kita menurut saya mengalami Tuhan, mengalami pertolongannya, mengalami firman-Nya, mengalami jawaban doa, mengalami realita-realita daripada Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana caranya? Nah, saya teringat di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana ayat 1 sampai 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi firman Tuhan dalam Kolose ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu ada di atas. Jadi di atas tentu bukan di atap rumah kita atau beberapa kilo di atas kepala kita. Di atas itu bicara soal alam roh ya, alam surga. Gitu. Jadi itu berbicara di mana Kristus ada. Apakah kita sudah selalu tinggal di alam roh? Itu lewat apa? Lewat merenungkan firman. Karena firman itu kan tentu roh, ya. Firman itu adalah alam roh. Apakah kita terus merenungkan firman di dalam kehidupan kita? Karena kalau tidak, maka kita tidak melihat istilahnya realitas-realitas surga, janji-janji Tuhan lewat firman yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak sering berada di alam roh lewat merenungkan firman Tuhan, maka kita akan melihat dengan mata jasmani kita, dikatakan. Mata jasmani kita apa yang terjadi? Kita akan takut, kita akan cemas, gitu. Kalau kita lihat sekarang angka corona makin tinggi, keluarga-keluarga dekat kita positif, kita tentu jadi takut, kita jadi cemas, gitu. Tapi kalau kita kembali ke alam roh, kita kembali dengarkan firman, kita lihat janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh, bahwa posisi kita itu superior daripada segala sesuatu, dari sakit penyakit, daripada kuasa kegelapan, bahwa persoalan sakit setan itu tidak menguasai kita, kitalah yang menguasai mereka, gitu. Kitalah yang menguasai hal-hal tersebut. Kalau apa? Kalau kita rajin mencari perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai 3 ini kalau dalam versi mudah dibacanya dikatakan seperti ini. Kamu telah dibangkitkan dari kematian bersama Kristus, maka berusahalah menerima yang di surga. Yang di surga itu kan semua sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya, yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, semua sudah selesai. Sakit penyakit kita sudah diangkat, beban kita sudah diangkat, persoalan kita sudah dimenangkan. Semua sudah selesai. Tinggal kita menerima nggak itu. Maksudku ialah hal-hal yang di tempat Kristus, yaitu di tempat yang paling terhormat di surga. Ayat 2, pikirkanlah hanya yang di surga, bukan yang di bumi.
Dirimu yang berdosa sudah mati dan hidupmu yang baru tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. Jadi dikatakan hidup kita ini sebenarnya tersembunyi di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa melihat realitas-realitas surga supaya hati kita ini rindu. Oh, itu dia rupanya aku. Aku sudah sembuh, aku sudah menang, aku sudah diberkati. Aku rindu itu terjadi di dalam hidupku. Makanya prinsip doa Bapa kami kan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi di surga semua sudah jadi, ya. Jadi penting bagi kita untuk memiliki kerinduan tentang keselamatan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Tauratmu kusukai. Jadi kita perlu terus merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa melihat janji-janji Tuhan sebenarnya sudah digenapi dalam hidup kita. Di dalam Alkitab ada bagaimana kisah tentang 12 pengintai ya. Jadi mereka melihat hal yang sama, tapi persepsinya berbeda. Gitu. 10 orang melihat bahwa musuh mereka seperti raksasa, makanannya manusia, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mereka lihat dengan mata jasmani. Tapi 2 orang ya melihat yang sama, persepsinya berbeda, bahwa mereka bisa dikalahkan, mereka bisa ditaklukkan. Nah, luar biasa ya. Jadi cara melihatnya, satu melihat dengan mata jasmani, satu melihat dengan janji Tuhan. Kisah yang lain mengatakan tentang tentang pembantunya Elisa ya. Siapa namanya? Bujangnya Elisa ya. Suatu kali Nabi Elisa dan bujangnya dikepung ya. Dikepung, dia bangun pagi, mungkin lupa koram deo ya. Dia bangun pagi, dia melihat bahwa pasukan musuh sudah mengelilingi dan mau menangkap mereka. Tentu dia ketakutan, ya, karena lihat banyak sekali, mungkin ada ribuan lawan 2 orang, nggak mungkin, pasti mereka akan mati sekali ini. Dia banguni tuannya, Elisa, kemudian Elisa bilang jangan takut, dan Elisa berdoa supaya bujangnya bisa melihat lewat alam roh, kira-kira gitu ya kisahnya ya. Dan akhirnya bujangnya bisa melihat ternyata di belakang pasukan-pasukan musuh itu ada tentara-tentara surga yang jauh lebih banyak. Dan setelah melihat itu dia tenang, dia tidak takut lagi. Gitu. Jadi penting sekali bagi kita untuk memiliki kerinduan akan keselamatan dari Tuhan lewat apa? Lewat mencari perkara-perkara di atas lewat merenungkan firman. Nah, sekarang kan prakteknya bagaimana supaya kita bisa memiliki kerinduan seperti pemazmur ini. Tentu kita harus praktek koram deo sepanjang hari. Yang perlu kita pertanyakan adalah sebenarnya setelah mengenal istilah-istilah koram deo ini, sejauh mana kita sebenarnya sudah mempraktekannya dengan benar. Itu koram deo itu maksudnya sudah sampai level mana tingkat kesadaran kita ya hidup di dalam hadirat Tuhan sepanjang hari. Ya, sehari ada 24 jam, dikurangi hari tidur jam tidur 7 sampai 18 jam ya. Berarti sekitar berapa itu? Ya 17 atau mungkin 18 jam kita beraktivitas, berapa jam kita sadar akan hadirat Tuhan ya. Nah, Pak Edi Leo mengingatkan ya bahwa koram deo juga ada levelnya ya, ada level koram deo reaktif ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan tetaplah berdoa ya, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu berarti dalam hal apa saja menggunakan segala keadaan untuk bersyukur.
baik itu berkat, baik itu persoalan, baik itu sakit penyakit, kita menggunakan itu untuk bersyukur. Ketika persoalan datang, kita bersyukur. Ketika sakit penyakit datang, kita bersyukur. Ketika ujian datang, kita bersyukur. Ketika ketakutan datang, kita pakai itu bersyukur. Nah, di dalam pelajaran pria sejati dikatakan sehari pria itu bisa berpikiran kotor ya, sebanyak berapa kali Pak Heri? 200 kali ya? 240. 240 kali ya, sehari. Banyak banget itu. Jadi, kalau lagi nganggur. Oh, kalau bayangkan kalau itu kita gunakan ketika pikiran kotor datang, kita ingat Tuhan, merenungkan firman. Itu kan menjadi luar biasa. Jadi itu dikatakan coram Deo yang reaktif ya. Jadi ada persoalan datang, kita ingat Tuhan, merenungkan firman. Kita sedang sakit atau keluarga kita sedang sakit, kita merenungkan firman. Kita ingat janji Tuhan. Itulah yang disebut dengan coram Deo reaktif. Jadi merenungkan firman. Berarti kita masuk ke alam roh. Kita mencari perkara yang di atas, ya. Dan ketika kita merenungkan firman itu akan menjadi menjadi iman dalam hidup kita. Tingkat yang kedua dikatakan coram Deo yang aktif. Jadi kita tidak menunggu persoalan datang, gitu. Tapi kita memang dengan sengaja mau merenungkan firman, dengan sengaja bersyukur, dengan sengaja berdoa. Kita memang mengambil waktu seperti yang sedang kita lakukan ini, ya, dari jam 5 sampai dari jam 5 sampai jam 6 kita menyembah, memuji, berdoa, merenungkan firman, ya, dan kita percaya firman-firman yang kita renungkan itu juga akan jadi iman bagi hidup kita. Dan yang terakhir tentu coram Deo yang otomatis, ya, jadi udah jadi gaya hidup, udah jadi lifestyle kita, ya. Ya, terus-menerus berdialog dengan Tuhan ya sepanjang hari, ya, dikatakan seperti itu. Jadi seperti jadi adiktif ya, jadi seperti ketagihan kita, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pada hari ini. Taurat menjadi kesukaan bagiku. Jadi menjadi kesukaan, menjadi adiksi kita terhadap perintah Tuhan atau terhadap Tuhan itu sendiri. Maka kan dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kalau Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita dan kita merenungkannya siang dan malam, kita akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, ya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Ya. Jadi saya kira seperti itu firman Tuhan yang hari ini dikatakan, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Kerinduan itu harus kita bangun. Ya, kerinduan itu harus kita ciptakan baik secara aktif, secara reaktif, secara aktif, sampai pada akhirnya ya kita terus-menerus rindu. Ya, terus-menerus rindu kepada keselamatan daripada Tuhan, pada firman, yang sehingga Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita, menjadi adiktif bagi kita, ketagihan. Ya, tanpa itu kita tidak bisa hidup, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli, luar biasa. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada banyak kebenaran yang bisa kita terima pagi hari ini. Paling tidak apa yang saya terima meneguhkan hati saya. Ada statement tadi katakan, kita nggak akan mungkin rindu dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, makanya kenapa yuk kita terus mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Epiginosko. Bukan hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu, seperti Pak Ramli tadi katakan, dia kenal, dia tahu Albert Einstein, tapi dia nggak rindu karena nggak pernah mengenal pribadi. Nah, ada begitu banyak orang yang tahu siapa itu Tuhan, tahu tentang Tuhan. Tapi, apakah kita mengenal Tuhan?
sehingga kita rindu. Tapi saya berdoa, saya berharap kita boleh bertumbuh. Nah, terus ada kata yang berikutnya yang meneguhkan saya, yaitu kita ini superior. Karena segala perkara, firman Tuhan katakan, sudah ditaruh di bawah kaki Kristus. Nah, ditaruh di bawah siapa itu artinya? Di bawah hidup kita. Karena kita ini kan tubuhnya Kristus. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya iman yang superior, percaya bahwa segala masalah, segala perkara itu ada di bawah kendali Tuhan, dan itu tentunya berarti di bawah kendali kita, sehingga kita tidak dikuasai ketakutan, dikuasai oleh masalah, tapi kita yang menguasai ketakutan dan masalah itu, sehingga kita bisa menghadapi. Nah, apa yang Pak Ramli tadi katakan, itu yang harus kita bangun. Apakah kita koram deo sepanjang hari? Atau yang kita renungkan sepanjang hari itu masalah. Pagi-pagi bangun tidur, corona. Sarapan pagi, corona. Nanti coffee time, corona. Jam 12 makan siang, corona. Coffee break jam 3, corona. Jam 5, corona. Jam 9, corona. Sampai mau tidur, corona. Nah, atau firman Tuhan yang kita renungkan sepanjang hari. Nah, itu yang membuat perspektif kita bisa berbeda. Seperti contoh yang dicontohkan Pak Ramli tadi, 12 pengintai. Yang 10 melihat dengan kacamata ketakutan, yang 2 melihat dengan kacamata iman. Atau seperti Gehazi dan Elisa. Melihat kacamata ketakutan, atau melihat dengan kacamata iman. Makanya yuk setiap hari kita terus bertumbuh, bukan hanya sebatas dalam kapasitas level reaktif. Ada masalah baru cari Tuhan, ada masalah baru cari Tuhan. Tapi ya puji Tuhan, apa yang sudah kita bangun selama 3 bulan ini, kita aktif. Kita memang membangun diri untuk jam 5 sampai jam 6. Tapi koram deo kita saya berharap bukan jam 5 sampai jam 6 saja. Koram deo kita sepanjang hari. Jam 5 sampai jam 6 ini kita hanya menerima firman. Tapi biarlah sepanjang hari itu yang kita pikirkan adalah perkara-perkara di atas, alam roh, bahasa Pak Ramli tadi. Supaya apa? Supaya koram deo kita itu menjadi koram deo yang otomatis. Kita nggak dikuasai lagi oleh keadaan, tapi kita yang menguasai keadaan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, bahkan apa yang sedang kita alami, tapi hidup kita superior mengendalikan keadaan yang terjadi. Makanya kita bisa menguasai diri kita. Sekalipun banyak terpaan masalah, kita bisa menguasai diri, terus kita bisa tetap tenang. Dan kita bisa berdoa. Berdoa itu artinya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Itu sepanjang hari. Bisa ngobrol, kenal, seperti Bapak Ibu suami istri ngobrol sepanjang hari. Ada hubungan yang dekat. Nah, seperti itulah yang harusnya terjadi dalam hidup kita, dan itulah yang harus kita bangun. Jadi saya bersyukur, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ramli buat sharing firman-Nya luar biasa. Dan saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita praktek firman Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya kita tidak mengalami apa yang ditulis di Matius 7 ayat 21-23. Tuhan ngomong, aku nggak kenal siapa kamu. Tapi saya percaya biarlah Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang dikenal dan mengenal Dia. Buktinya apa? Kita rindu kepada Dia setiap saat, setiap waktu. Dan yang kedua, yuk kita bertumbuh dengan cara apa? 4M, merenungkan firman Tuhan. Pikirkan perkara-perkara di atas, yaitu firman Tuhan. Supaya koram deo kita, bahasanya hari-hari ini, bukan yang reaktif lagi, nunggu ada masalah baru cari Tuhan. Nanti sudah selesai masalah, mulai santai lagi. Nggak lakukan lagi apa yang dilakukan waktu dapat masalah. Apa mau dikasih masalah terus? Supaya rajin doa, rajin puasa.
Kan nggak mau juga kita kan. Nah, tapi kita sudah, saya berdoa kita sudah di level aktif, yaitu setiap pagi memang memaksakan diri untuk bangun, terus menyembah Tuhan. Dan yang perlu kita lakukan seperti kita lakukan di awal tadi, Shema Israel. Karena memang jiwa kita inilah yang sering kali menjadi area peperangan antara hati atau antara intimidasi iblis. Makanya jiwa kita ini harus ditenangkan. Jiwa itu kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Nah, makanya kalau hati kita dipenuhi dengan firman, maka hati kita akan mengendalikan jiwa kita. Sehingga kita menjadi otomatis. Ada apa-apa kita bisa tetap menguasai diri, tetap tenang, tetap bisa berdoa. Dan kacamata kita, perspektif kita, itu adalah iman. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli. Luar biasa pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang lain, kalau ingin menambahkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, mendapatkan peneguhan. Kalau tidak ada, saya langsung serahkan kepada Hengki. Ya, oke, terima kasih. Mami mau ngomong? Ayo, ngomong silakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan pada saya, di mana di dalam firman Tuhan mengatakan kerinduan. Kalau kita mempunyai kerinduan, misalnya, ya saya tuh rindu untuk kapan ya punya sesuatu gitu. Saya rindu untuk kapan mempunyai anak-anak bisa mempunyai rumah apa gitu. Tapi semua yang kerinduan kita tuh kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Dan kemarin saya mengucap syukur, hari ini saya mengucap syukur di mana saya sudah ditambahkan Tuhan usia 1 tahun lagi. Jadi saya mengucap syukur pada Tuhan atas kadang-kadang saya dalam pikiran saya gini, apakah saya bisa sampai menuju ke menuju umur yang selanjutnya gitu. Tapi saya percaya kalau kita tetap setia pada Tuhan, apa yang kita kerindukan pada di dalam hidup kita, pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tapi saya bersyukur, yang mana Tuhan sudah tambahkan saya usia lagi 1 tahun lagi kemarin, dan saya mengucap syukur juga. Saya selama ini saya rindu Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Memang saya sudah tiap saat saya sudah merasakan menikmati kuasa Tuhan itu, jawaban Tuhan itu kepada saya. Dan kemarin pas ulang tahun saya, suami saya bilang, hari ini ulang tahun ya. Kan biasanya suami ini mesti ingat sama istrinya tanggal lahirnya, tanggal berapa dia lahir. Tapi puji Tuhan kemarin saya sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Selama ini yang apa yang saya rindukan sudah dijawab oleh Tuhan. Tiba-tiba saya duduk tiba-tiba suami saya bilang kayak itu, hari ini ulang tahun ya, Mi? Iya, bilang. Terus saya kaget, kok aneh ya, selama ini rutinnya dia nggak ingat tanggal lahir istrinya gitu. Jadi ingatnya itu mungkin dalam pekerjaan apa dalam ya nggak tahu ya. Tapi hanya tiba-tiba saya kaget. Saya dapat kado yang istimewa dari suami saya. Saya maaf ngomong saya malu lah. Saya dicium. Suami aja kok bingung.
kanan kiri kening pokoknya wes. Terus dia ngomong selamat ulang tahun ya Mi. Iya, dia bilang. Jadi selama ini saya rindu memang. Selama ini saya nggak pernah ya ngomong tuh merasakan begitu Tuhan jawab apa yang saya rindukan. Jadi saya boleh mengucap syukur sekali lagi pada Tuhan, di mana selama ini apa yang saya rindukan, baik saya rindu untuk mempunyai rumah sendiri, baik saya mempunyai rindu untuk anak-anak mempunyai rumah sendiri, baik apapun yang kadang-kadang kita tidak pikir, kadang-kadang kita tidak rindu. Kapan ya saya anak-anak saya punya mobil? Enggak, saya enggak ada punya. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Apapun yang saya rindukan, saya bawa ke dalam Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati saya. Tuhan, Engkau tahu apa yang saya jadi kerinduan. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Kalau kita setia pada Tuhan, Tuhan pasti jawab pada tepat waktunya. Jadi saya bersyukur, walaupun selama ini saya nanti-nantikan sudah dijawab oleh Tuhan. Dan juga saya bersyukur selama ini apa yang saya nanti-nantikan semua Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. Baik di dalam suka duka, baik baik melalui penyakit, baik melalui masalah rumah tangga, apa yang jadi masalah Tuhan jawab pada tepat pada waktunya. Saya bersyukur sekali lagi pada Tuhan, di mana Tuhan itu luar biasa. Maka kita tetap setia pada Tuhan, tetap ingat akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan oleh firman Tuhan, jadilah terang di dalam kehidupan dunia ini. Jadi saya bersyukur apa yang saya rindukan Tuhan sudah menjawab. Semua masalah yang saya rindukan Tuhan jawab pada tepat waktunya. Terima kasih. Biarlah semua yang saya rasakan dan kehidupan saya selama ini sudah Tuhan jawab. Dan saya bersyukur atas kasih setia Tuhan pada saya. Maka saya bagaimanapun biar saya sakit tetap berdoa berharap pada Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban bagi kehidupan kita. Kita dalam lemah, apalagi kita dalam penyakit, apapun Tuhan izinkan itu, janganlah kita pikir, Tuhan tidak jawab ya. Kita percaya Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Kita tidak bisa ngotot Tuhan, kok aku sudah setia ini. Kok kenapa Tuhan izinkan saya kayak ini. Tapi saya percaya apa yang Tuhan izinkan itu Tuhan membentuk dalam kehidupan kita agar kita tetap setia, tetap menjadi terang dunia, tetap menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Jadi sekali lagi saya himbau saudara-saudara kekasih, apapun yang Tuhan izinkan di dalam masalah rumah tangga kita tetap kuat, kita tetap percaya Tuhan itu luar biasa. Hanya Tuhanlah yang tahu, yang sanggup, yang Tuhan juga yang mengerti apa yang kita rindukan selama yang ada dalam hati kita. Inilah yang menjadi kerinduan saya. Semua Tuhan sudah jawab. Hanya satu yang saya rindu, agar anak mantu saya, cucu-cucu saya, sampai keturunan saya tetap setia pada Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap menjawab apa yang saya rindukan. Dan saya boleh mengalami semuanya itu. Ulang tahun pernikahan saya sampai 52 tahun. Umur sampai 71 ini, itu sudah ada suatu bonus yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur buat kasih Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang saya alami selama saya ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Happy birthday Mami. Ya, happy birthday Tante ya. Untuk para suami, tolong ingat hari ulang tahun istri Anda masing-masing. Ya, Bu Kety ke-70. Ya. Ya, kadang-kadang aneh ya. Saya mau tambahkan, memang terus terang aja pria itu termasuk saya juga suka lupa hari ulang tahun istri kan. Tapi saya bertobat ketika Harry ingatkan. Di mana nilai pria, ya kan? Jadi setiap hari pria itu bukan hanya nunggu istri kita ulang tahun, tapi satu hari itu pagi bangun tidur, malam mau tidur kan, tidurnya sama-sama kan. Nah, sunlah istrimu,
supaya tidurnya nyenyak. Ya, pagi-pagi kita sun nih, halo sayang, apa kabar, ya kan? Kasih sun lagi. Karena apa? Ya, keselamatan itu harus kita kerjakan juga. Kalau kita hanya memikirkan tanpa kita mengerjakan, ya tidak akan tercapai. Jadi sebagai pria, ya hari ini saya juga mulai bertobat, ya. Berapa tahun lalu udah bertobat, saya ingat 3 September, ya kan. Nah, jadi harus ingat benar-benar. Kalau enggak, ya kan, istri kita tidak ada sukacitanya. Saya lihat muka Pak Ramli berbinar-binar, saya yakin dia sudah mempraktekkan itu, ya. Nah, jadi saya mengajak semua kita pria jangan lupa, ya, sun istri 1 hari paling kurang 2 kali, ya. Demikian dari saya. Nanti mau tambahkan, silakan. Pak Ramli. Sedikit ya. Nah, tadi kan dibilang bisa rindu kalau kita mengenal, ya toh. Nah, mungkin ada yang baru kenal Tuhan, ya. Mengenal memang beda dengan tahu. Kalau kita kan tahu Pak Jokowi gitu ya, tahu di mana, tahu di TV, tahu di media, tahu di koran gitu. Tapi kan kita nggak kenal sama Pak Jokowi, nggak mengenal secara dekat kan gitu. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, pertama kita tahu dulu, oh Tuhan itu Tuhan Yesus, Juru Selamat, kan gitu. Terus kita percaya, baru kita mengenal, pelan-pelan mengenal, dari apa? Dari firman-Nya. Oh begini, mengasihi, begitu. Nah sedemikian sampai nanti bisa seperti tadi. Mungkin di sini ada yang baru kenal Tuhan. Nah, seperti itu. Saya juga selama ini mengenal Tuhan Yesus, itu ternyata ya belum seluruhnya mengenal. Mengenal Tuhan itu bertahap ternyata. Ya, itu. Sampai nanti pada pengenalan yang sungguh sangat intim dengan Yesus. Nah, itu yang ingin kita capai. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat lagi ya Bu Teti, ulang tahun yang ke-71. Ya, mudah-mudahan kita juga semua diberi sehat dan panjang umur ya. Amin. Oke, Pak Ramli mau tambahkan lagi, Pak? Enggak, Pak. Cuma mau mengiyakan apa yang disampaikan Pak Simon. Saya sudah lihat buktinya. Sudah praktek belum, Pak? Ah, hari-hari ini sudah kelupaan, Pak. Habis ini langsung praktek, Pak ya? Oh, siap, Pak. Siap. Ya, jadi setiap kali kami sekarang telepon, video call, adik-beradik sama papi mami, mami pasti selalu menyebut nama Pak Simon. Bahkan sampai semalam adik-adik jadi tanya, siapa sih Pak Simon itu? Jadi selalu mami, iyo, senang ya kalau dengar Pak Simon ngomong tuh, sudah jadi, karena itu pengalaman. Wah, jadi mak jelek. Jadi sampai adik-adik semalam kita ngobrol sampai jam 10 lewat video call. Tanya, karena berapa kali video call pasti sebut, yo senang ya kalau dengar Pak Simon ngomong, karena pengalamannya sama. Apalagi kemarin akhirnya suaminya setelah puluhan tahun lupa ulang tahunnya, kemarin ingat ulang tahunnya. Wow, jadi sekali lagi pesan penting bagi para suami, catat, Sederhana. ingat, sederhana. Istri bahagia itu ternyata diingat ulang tahun, tidak dikasih kado, cuma disun. Tapi kan jangan setahun sekali pula, tadi kata Pak Simon, minimal sehari 2 kali. Karena mengenal kan, sudah puluhan tahun mengenal, pasti rindu setiap hari sama istri. Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Begini, saya. Sampai ada suatu saat, beberapa bulan lalu, sampai sekarang, saya bilang, pokoknya kita sehari itu harus minimal 1 kali cium, kata saya. Tapi mau cium pagi apa malam? Dia pilih cium malam. Kata saya, oke, aku cium pagi. Jadi kami saling mencium. Nah, itu sehat. Ya, tapi kadang-kadang juga masih meledak marahnya. Oh,
Kata Langsung saya, dicium. langsung dicium. Ya, kalau pasangan mau marah langsung dipeluk, dicium. Kalau dia marah langsung saya datangi, itu langsung saya cium. Walaupun kita didorong, saya bilang tunggu dulu, saya cium dulu. Nah itu begitu aja. Cuman ya memang pengenalan akan, jangankan Tuhan ya, Tuhan nggak kelihatan. Mereka suami-suami, istri-istri itu kan latar belakangnya beda, ya toh. Wah, pengenalannya belum utuh gitu ya, masih ada yang belum kita kenalin. Itu terima kasih, mudah-mudahan semakin utuh kita mengenal pasangan, semakin utuh kita mengenal Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan. Oke, terima kasih semua. Seru pagi hari ini. Oke, silakan Ibu Vincent, kita doa sepakat pagi hari ini. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali Bapak untuk kami sebagai orang-orang benar-Mu Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami terus rindu selalu Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh terus korang Deo Tuhan, menjadi gaya hidup kami Bapa. Untuk kami lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Lebih lagi kami mengenal Engkau Tuhan. Tidak hanya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tapi kami juga terus mengenal Engkau Bapa. Untuk kami boleh mengenal hati-Mu Tuhan. Untuk kami lebih mengenal lagi pikiran-pikiran-Mu Bapa. Biarlah Engkau terus nyatakan itu di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, sebentar kami juga akan bersepakat. Kami berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang sakit Tuhan. Kami sudah meminta, memohonkan kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan kesembuhan itu Bapa. Engkau akan memulihkannya dengan sempurna Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami tetap memohonkan buat Pak Guru Tuhan. Kami percaya ginjalnya sudah bersih Bapak di dalam nama Yesus. Dan melalui proses pengobatan yang dilakukannya saat ini Tuhan, Engkau tetap campur tangan Bapa melalui setiap obat-obatan yang diminumnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru di dalam nama Yesus. Demikian juga kami tetap menyerahkan Albert Tuhan. Engkau juga yang memulihkannya dengan sempurna Tuhan. Kami boleh mendapatkan kabar yang baik Tuhan. Hari demi hari Tuhan, Engkau mengerjakan proses kesembuhan itu Bapa, sehingga sakit stroke-nya Tuhan, dia boleh kembali dapat beraktivitas Bapa. Terlebih apa yang Engkau melihat kerinduan Albert Tuhan, untuk dia terus dapat bersekutu dengan teman-teman seimannya Bapa. Bahkan apa yang Engkau melihat kerinduannya Tuhan, untuk pemulihan atas rumah tangganya Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa buat Agus Clara Tuhan. Engkau juga memulihkannya dengan sempurna. Untuk paru-parunya boleh kembali bersih di dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa juga buat Mama Cecia Tuhan, orang tuanya Bapak. Engkau pulihkan dan Engkau memberikan imun tubuh yang kuat Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang lemah Tuhan. Melalui kelemahan itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja Bapa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anaknya Cecia Tuhan, juga Engkau yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru oleh bilur-bilur Yesus Tuhan. Keluarga Cecia boleh disembuhkan. Dan kami juga tetap berdoa buat Cecia Tuhan. Engkau juga yang memberikan tubuh yang fit, kesehatan, kekuatan untuk dapat merawat Tuhan orang-orang yang dikasihinya Bapa. Dan lewat hidupnya Tuhan, banyak kesaksian yang dinyatakan Bapa, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, bahwa Engkau Allah yang peduli. Sekali-kali Engkau tidak akan biarkan dia sendiri Bapa. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga tetap berdoa buat Yonatan Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu sudah Engkau nyatakan Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah yang menguasai hati pikirannya Tuhan.
Dia terus bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Dia boleh semakin mengenal Engkau dengan cara-caramu yang ajaib yang akan Engkau nyatakan melalui Yonatan Tuhan. Dia boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Buyung Bapak, yang menjadi kerinduannya untuk dia boleh bekerja kembali menjadi seorang pilot Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau melakukan yang terbaik atas hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyediakan yang lebih baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan biarlah dalam pekerjaan yang saat ini boleh ditekuni oleh Buyung Tuhan, dia boleh melakukannya dengan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga tetap menyerahkan Tuhan hasil SBMPTN anak-anak kami, baik Michelle, baik Cencen maupun Angel Tuhan. Kami juga sungguh sangat mempercayai bahwa Engkau merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap anak-anak-Mu yang menaruh harap kepada Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersepakat untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami berdoa untuk pemerintah yang saat ini berjuang keras untuk mengatasi virus corona yang ada sekarang ini ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya semua yang aparat pemerintah, aparat keamanan bersatu padu Bapak untuk mengatasi pandemi yang ada sekarang ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kami yang sudah dimintakan untuk melakukan vaksin supaya kami tetap taat, kami boleh melakukan segala protokol pemerintah untuk menjaga kesehatan yang ada di lingkungan kami ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi perekonomian yang ada pada saat ini ya Bapak, karena kami tahu bahwa kami juga boleh bertahan dengan kondisi sekarang ini karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Biar kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang putus pengharapan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga untuk kondisi keluarga-keluarga yang saat ini juga mengalami goncangan-goncangan karena kondisi ekonomi, kondisi pandemi. Tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Bapak untuk anak-anak kami yang saat ini sedang melakukan pendidikan, anak-anak yang sedang berjuang juga untuk mengambil pendidikan di universitas, dan mereka yang terus mengikuti pelajaran sampai saat ini ya Bapak. Dalam kondisi yang saat ini ya Bapak, kami selalu bergumul agar Tuhan selalu menyertai kami dalam kondisi yang seperti ini. Bapak di dalam surga, biarlah apa yang kami alami saat ini ya Bapak, kami selalu berpengharapan hanya kepada Engkau. Kami merindukan pertolongan Tuhan di dalam kondisi yang seperti ini ya Bapak. Karena kami tahu dan kami kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya yang kami kenal ya Bapak. Biarkan kami selalu berpengharapan hanya kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk pemerintah yang ada saat ini, mulai dari tingkat yang paling rendah, sampai bupati, gubernur, sampai dengan presiden. Biar mereka bersatu padu Bapak untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak normal pada saat ini ya Bapak. Kami percaya ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Bapak Ibu, mari kita bersatu untuk mengangkat doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak Simon. Ya, kami kembali datang dengan bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memimpin, menolong, dan memberikan kami napas hari ini. Kami percaya lewat Koramdio pagi ini firman-Mu sudah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, Engkau pakai juga hamba-Mu ini menjadi saluran berkat di mana dia berada. Kami percaya lewat Koramdio pagi ini Tuhan, kami semakin dibangunkan iman percaya kami semakin dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan
untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami, selalu memimpin, menolong kami senantiasa. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, itu mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Kita ketemu di Koram Deo hari Senin.